adalah motor. Maaf nih Pak, dari tadi kan belum salaman. Oh iya. Ini saya temannya Mas Darlam. Saya aslinya dari Sindang Barang. Nah, Wah, deh. ya kebetulan waktu saya masih muda itu kan bareng dengan Pak Darlam. Karena posisinya di sekolah bersama teman-teman. Nah, saya datang ke sini yang pertama silaturahmi Pak. Yang kedua saya pengen tahu sampai berapa jauh saya bisa menggali apa yang jenengan miliki. Yang pertama saya ingin bertanya, awal mulanya bisa mendirikan tempat usaha ini, kapan waktunya? Ini mana saya dekat tapi kok belum tahu gitu loh. Itu barangkali saya bisa membantu. Betul. Jadi ceritanya tuh seperti ini. 2013 kita mulai ada pembangunan yang rumah tangga. 2013 di depan terus biasa karena kita senang gitu ya, hal-hal seperti ini tuh senang. Jadi mulai rumah depan terus ke belakang, terus ada tanah tetangga belum milik sendiri. Belum. Jadi pembangunan ini bukan yang awal istilahnya tanah udah ngampar ya, seperti itu belum. Iya, oke. Ada tetangga yang jual, kita konsep seperti itu juga. Nah, uangnya dari mana Pak? Ini barangkali punya perusahaan atau dari mana coba? Jadi kita kan pengen tahu. Uangnya apa yang ngasih Pak? Oh gitu? Iya. Oh, iya, oke, siap. Apa yang ngasih. Nah, terus untuk sampai istilahnya kita fungsiin sebagai tempat umum itu belum lama Pak. Ada ide itu mungkin sekitar 6 bulan belakangan. Oke, siap. 6 bulan belakangan itu pun istilahnya keluar ide seperti itu karena kopi juga Pak. Kopi ya Pak? Ya, kita nanam kopi itu 2018 akhir lah. Oke, siap. Dari itu kita mulai panen 2020, 2021 kita udah ada penjualan. Nah, penjualan itu kita online. Kadang dari mulut ke mulut ya, kawan-kawan kami banyak. Terus jualnya tuh gede-gede. Nah, jual gede, terus kita kepikiran gitu. Kepikiran 6 bulan yang lalu kita, kenapa ya? Istilahnya kopi kita enak udah jelas ya Pak. Oke. Terus kita bikin ini aja, bikin gede seperti itu. Iya. Empuk, istri, anak. Ya bisa. Bismillah coba. Nah, dari situ kita mulai pembenahan dengan istilahnya bangunan yang sudah ada. Kita tinggal nambahin lah. Oke. Penambahan. Iya. Penambahan kayak buku-buku kecil gitu. Tapi yang ada yang ingin saya tanyakan Pak, gubuk-gubuk kecil itu bukan gubuk yang biasa ya, tapi gubuknya gubuk unik dan antik. Nah, ini didapat dari mana kayu-kayunya? Nah, itu kebetulan kita juga punya kawan yang sudah lama. Dari mulai 2013-an lah. Ada pengusaha yang notabene juga bergerak di bidang bukan, jadi jual rumah-rumah kayu. Oh iya. Jual rumah-rumah kayu. Jadi terus dari 2013 pun kita udah mulai hubungan. Ada joglo, ada gazebo. Kita tuh ngambil di Pak Ewo. Oh, Pak Ewo. Iya, Pak Ewo. Jadi terus hubungan terus berjalan. Alhamdulillah sampai hari ini masih berhubungan. Iya. Artinya ya dengan mengusahakan beliaunya untuk mendatangkan gazebo ke sini ya. Iya betul. Kadang kita juga jarang yang istilahnya request ya. Kita pesan seperti ini itu tidak. Jadi yang beliau istilahnya udah ready, kita ukur tanah-tanah, terus mau diterapkan di mana cocok ya kita ambil. Jadi kalau sengaja sengaja kita pesen nih ukuran sekian. Modelnya seperti ini tidak ya? Iya, kebanyakan ya yang ready. Idenya dari sana. Betul. Bentuk dan lain sebagainya modelnya dari sana. Soalnya kan beliau pengusaha seperti itu, jadi beliau nyetok gitu ya kayak model seperti ini gitu. Terus kita cocok ya udah kita ambil. Ini contoh nih Pak, kalau boleh tahu kalau contoh misalnya seperti ini
Dari mulai atas seluruhnya ini gazebo ini sampai dipasang di tempat ini berapa harganya nih? Relatif nih. Relatif. Contoh yang ini saja. Ini yang mungkin sampai lah ya di 40-an. 40 juta ya? 40 juta. Ya, 40 Nah, juta. jadi istilahnya model yang sudah ada di sana gitu. Ya. Bukan permintaan kita. Gitu. Tapi kelihatannya sih, maaf ini kelihatannya untuk kusenan pintu ini bukan buatan baru ya? Kelihatannya. Ada yang istilahnya bekas-bekas. Jadi tambal sulam. betul. Tambal sulam. Terus ada juga yang baru-baru kan ini kan, yang baru-baru. Jadi senang aja Pak kalau kita nggak tahu rumah-rumah kayu itu. Ya, gitu. Jadi begini Pak, ketika saya baru datang tadi melihat di luar itu saya kesannya itu saya itu masuk ke rumah angker. Oh gitu. Iya, saya masuk ke rumah angker. Kayaknya ini mistis banget, jangan-jangan di dalam ada apanya gitu. Tapi ternyata di sini bukan angker, ternyata sangat luar biasa keindahannya, keunikannya, keantikannya juga kesejukannya. Karena di sekitaran ini banyak sekali tanaman-tanaman yang Betul. memang dikonsep seperti ini ya Pak. Betul, betul. Jadi tadinya juga kan ada kebun ya, tanah kebun, jadi yang bervariasi lah tanaman-tanaman. Terus ini kira-kira memang istilahnya mengganggu pembangunan, ya kita tebang, terus kita tanam lagi, diposisikan gitu. Oke. Nah, jadi agak-agak teratur lah kalau untuk tanaman, karena itu susulan. Kemudian tukang-tukang ini yang sekarang memindahkan gazebo ini dari mana ini Pak? Ini dari lingkungan sini. Sekitar ini aja ya? Sekitar sini aja. Gitu. Jadi Kemudian tadi juga saya melihat di atas itu kan ada yang baru dibentuk pakai alat berat. Oh ya. Itu memang perluasan dari tanah yang memang sudah milik jenengan apa baru beli? Itu ada yang istilahnya baru beli. Baru beli. Iya. Alhamdulillah ada tetangga yang ngasih. Terus itu mau diperuntukkan buat lapangan tanah. Jadi kita di sini karena kita bisa edukasi, kita coba olahraga pun yang istilahnya sunnah lah ya. Saya setuju sekali. Iya. Karena saya di bidangnya di bidang pendidikan. Barangkali suatu ketika ada lomba tingkat kecamatan, tingkat distrik barangkali. Kalau misalnya ada tempatnya sudah memadai, kenapa tidak harus dibawa ke sini kan begitu? Ini juga lagi promo juga ke sekolah-sekolah. Terus ada juga yang udah katanya latihan di sini, nanti mau ke tingkat kabupaten. Oke, nah setuju sekali. Iya. Recommended lah ya. Iya. Kemudian yang ini lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal yang dengan diusahakan di bidang wisata ini. Saya punya unek-unek setelah melihat di lokasi ini air itu selalu mengalir ya Pak? Air dari gunung. Ini sebenarnya sumber air itu sumur bor. Oh, sumur bor. Sumur bor, cuman memang kita dulu punya cita-cita kalau pengen punya rumah itu ada kalinya. Nah, berhubung istilahnya di sini tidak ada kalinya, kita bikin kali buatan. Iya. Oh, jadi yang mengalir itu air buatan. Yang jalannya mengalirnya dengan mesin. Iya. Oh, nah kalau boleh saya usul, gini maaf ya, itu saya ikut rempuk, turun Makasih lah, gini. Nah sementara ini untuk edukasi kan seperti contohnya tadi panahan, ya, kemudian juga barangkali ada tempat untuk belajar, ada perpustakaannya. Kalau perpustakaan nanti kita bisa hubungan dengan perpustakaan kabupaten Pak. Bisa ya, itu ya. Kemudian untuk olahraga bukan hanya panahan tapi ada kenapa dengan kolam air, kolam renang, kolam renang juga, terus berkuda juga. Nah, boleh lah, saya setuju sekali. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses, tambah sukses, tambah berhasil. Nah, jadi kita sebagai orang yang di tetangganya itu merasa merangkak bahwa di daerah saya dengan tempat wisata yang mumpuni, yang boleh dikatakan bagus, bisa bersaing dengan tempat wisata yang lain yang tidak kalah lagi lah. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Terus ini dengan keberadaan Kampung Kopi Sudara, tujuan kita pun juga istilahnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Gitu, yang mungkin tadinya tidak keidean yang jualan apa, ini bisa jualan.
lebih jauh lagi punya cita-cita yang seperti apa barangkali di hati atau di otaknya sudah terkumpul di sini. Paling untuk perkembangan aja Pak, perkembangan ini ya kayak fasilitas kita mulai misal panahan itu mudah-mudahan berjalan, terus berkuda berjalan, berenang pun berjalan. Ya. Artinya mengalir lah ya. Iya, ide itu mengalir. Ya. Oke. Karena termasuk pembangunan ini pun kita istilahnya tidak punya gambar Pak. Gambarnya hanya di kepala seperti itu. Ini Pak, kalau orang yang resmi mestinya pakai gambar Pak. Betul. Jangan sampai salah. Betul. Kalau salah hubungan dengan yang lain tidak jadi. Tapi kalau seni konsepnya kan tidak ada yang tahu Iya, Pak. iya. Seninya jenengan, konsepnya jenengan mestinya tidak sama dengan konsep saya. Betul. Saya akan seperti ini. Oh, kok diatur? Itu kan konsep saya, seni saya. Terkadang kalau Gitu. seni itu tidak bisa dibatasi ya Pak. Betul Pak. Ya. Betul. Saya setuju itu. Iya. Kalau dibatasi ya kaku kayaknya. Betul. Seni sendiri kok diarahkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya orang seni itu mempunyai kebebasan. Betul. Kebebasan untuk berekspresi. Itu. Terima kasih banget ini Pak. Ya sama-sama Pak. Waktunya hujan, ya ini obrolannya sangat bermanfaat sekali. Pada teman-teman barangkali ada yang belum kenal dengan tempat wisata Kopi Sugara di Kampung Kopi Sugara. Kampung Kopi Sugara di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung-Mangu, Cilacap. Teman-teman yang jauh, saya yakin tidak menyesal datang ke sini, bahkan ingin kembali lagi. Yakin sekali. Menunya, menunya apa yang cocok? Menu yang cocok apa Pak Sini? Kita banyak sih Pak, terus kalau Enggak ada yang banyak. Tapi menunya yang cocok menu bersamamu. betul. Menua bersamamu, bersama seni-seniman kita. Menua bersama. Oke. Ya, tadi kan digobari ini Pak. Ya, yang koki-koki di belakang itu saya gobari. Karena saya juga gobar. Ya mudah-mudahan ya ketandol juga Pak. Minta doanya aja Pak ya. Amin. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, ya. Jadi begini Pak, yang namanya ide itu mungkin datangnya tidak hanya dari jenengan, tapi banyak ide yang datangnya dari orang lain yang lebih bagus. Betul. Walaupun jenengan bagus-bagus, tapi ada yang lebih bagus dari orang lain. Kita selalu nanggung itu Pak. Nah, kenapa Kita tidak selalu diambil kan nanggung begitu? itu. Betul. Begini, saya di dunia pendidikan, kaitannya dunia pendidikan ini banyak anak-anak yang suka renang Pak. Iya. Kita masih kebingungan. Kita di daerah Sinambara masih kebingungan. Makanya apa? Mencari